Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan mengomentari ceramah yang menggebu-gebu dari salah satu Kiai Kibin. Kiai ini kalau nggak salah bernama Kiai Haji Nur Hasanuddin dan sempat hadir di acara Haul Tanggul Habib Soleh yang kemarin. Kibin ini berani menipu atau berani berbohong, membuat satu cerita yang palsu demi untuk membela nasab palsu junjungannya. Nah, karena dongeng-dongeng dobol yang biasa disampaikan oleh para Kabibah Alawi ternyata ya menular ke para kibin-kibinnya. Jangankan kibin yang biasa, yang hanya sekedar santri, sekelas kiai saja berani berbohong demi untuk membela nasab palsu Ba'alawi. Dan ini sudah menjadi ciri khas. Kebohongan-kebohongan Ba'alawi itu memang dimulai dari abad 9 hingga sekarang. Terbukti dari munculnya kitab Masra'urawi, kitab Al-Bulqoh, Al-Musikoh, dan lain sebagainya. Di situ isbat nasab Ba'alawi ya jalur dongeng, jalur mimpi. Padahal nasab seseorang itu bisa diakui atau tidak jika memang bisa menunjukkan bukti yang nyata. Tapi ya sudahlah, memang karakter muhibin ya semacam itu, tidak memandang siapa muhibinnya, yang jelas modelnya framing, dirinya yang framing tapi menuduh orang lain yang framing. Nah, sebelum saya mengomentari ceramah dari Kiai Haji Nur Hasanuddin, saya akan tampilkan dulu cuplikan ceramah dari Kiai ini. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Begitu juga dengan nasab. Tidak usah buka kitab macam-macam. Karena pelopor daripada pembegal-pembegal nasab itu mengatakan, walaupun ulama sedunia mengatakan nasabnya Bani Alawi itu sambung, saya tidak akan percaya. Ya wis, gak usah direken, pongkon gak percaya. Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hamid Pasuruan, wali min auliyaillah. Dan saya yakin beliau juga sering sowan kepada Habib Soleh. Yakin, walaupun saya tidak nututi Habib Soleh ketika hidupnya, saya yakin. Tapi karena antar para aulia, mereka ada hubungan dekat yang luar biasa. Saya punya wali santri saya pak, itu seorang habaib bangsa Sekaf, rumahnya di Lumajang. Wallahu alam beliau hadir atau enggak. Ketika abahnya diperintah Kiai Hamid untuk dakwah di satu tempat di desa, maka kemudian beliau dengar bahwa Kiai Hamid sudah 1 minggu lebih tidak menemui tamu. Ya, didengeri ya, supaya sampean tidak terganggu dengan polemik-polemik yang ada saat ini pak. Saya kasih dalil sampean, tidak dari Quran, tidak dari hadis, tidak dari kitab, tapi dari kasyafnya Kiai Hamid Pasuruan. Maka kemudian Habib ini datang ke makamnya Habib Ja'far. Setelah baca Yasin, beliau bilang, ya Habib, saya kepingin ketemu Kiai Hamid. Sudah 1 minggu beliau tidak nemui tamu, Bib. Tolong pertemukan saya dengan Kiai Hamid. Beliau baca Fatihah, ya Rasulullah, saya kepingin ketemu dengan Kiai Hamid Rasulullah. Tolong pertemukan aku dengan Kiai Hamid, karena Kiai Hamid sudah 1 minggu tidak menemui tamu. Pak, Habib ini kemudian sowan ke Kiai Hamid. Begitu sampai di depan pintu Kiai Hamid, pintunya dibuka. Bib, mari masuk, monggo melebet. Kiai Hamid ta'zim. Ini dalil, tidak dari Quran, tidak dari kitab, bahwa Habib itu adalah nasabnya betul-betul bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak usah Habib Muhdar yang jawab. Nanti kalau Habib Muhdar yang jawab, di framing lagi sama orang-orang. Ya, biar kami yang jawab, Bib. Ini menunjukkan bahwa Habib itu ada dan Habib itu dihormati sama Kiai Hamid. Ingat Pak ya, tadi Kiai Hamid lapor kepada siapa? Habib Ja'far dan Rasulullah. Begitu masuk, Bib, kalau sampean mau ketemu saya jangan dilaporkan Habib Ja'far, Bib. Saya jangan dilaporkan Rasulullah, Bib. Malu saya sama Rasulullah, Bib. Bil kasyaf bahwa habaib itu adalah nasabnya bersambung dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penonton sudah melihat dan sudah mendengar
ceramah dari Kiai Haji Nur Hasanuddin yang baru saja kita saksikan bersama. Nasab Ba'alawi itu diisbat, tidak perlu dalil-dalilan, itu kata Kiai Nur Hasanuddin. Alasan kenapa Kiai Haji Nur Hasanuddin ini untuk mengisbat nasab Ba'alawi tidak perlu dalil-dalilan, karena walaupun ulama sedunia ini mensohehkan nasab Ba'alawi, tetap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini tidak akan menerimanya. Padahal maksud dari ucapan Kiai Haji Imad itu, walau ulama sedunia mengisbat nasab Ba'alawi tetapi tidak berdasarkan data dan kitab sezaman, tidak disertai dengan bukti-bukti, ya Kiai Imad tetap menolak. Dan itu tidak hanya Kiai Imad, saya juga menolak, Gus Ayis juga menolak, dan orang-orang yang protesis Kiai Haji Imaduddin tetap menolak. Karena urusan nasab ini tidak hanya cukup modal husnudon, kemudian kita dipaksa untuk mempercayai Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Itu sama saja menipu umat. Dan Kiai Nur Hasanuddin tadi punya dalil bukan dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Ini sangat kacau. Untuk sekelas kiai bicara soal nasab Ba'alawi kemudian bicara masalah nas Al-Quran atau Al-Hadis, ya tidak ada. Al-Quran bicara nasab Ba'alawi ya enggak ada, hadis bicara nasab Ba'alawi ya enggak ada. Kapan Rasulullah hidupnya, kemudian Ba'alawi yang ngaku sebagai keturunan Rasulullah, tentu kan jauh terpaut zaman. Bagaimana bisa Rasulullah mengisbat nasab Ba'alawi, kan aneh. Jadi isbat kesohihan nasab Ba'alawi ala Kiai Haji Nur Hasanuddin ini lewat dongeng. Ini sudah menjadi ciri khas, bahkan ciri khas moyang-moyang Ba'alawi pun dalam mengisbat nasab Ba'alawi untuk mengokohkan pengakuannya sebagai keturunan Rasulullah, ya lewat dongeng-dongeng dobol. Lah tak beda jauh sekelas Kiai Nur Hasanuddin yang notabene masih mukibin pun untuk mengframing, untuk meyakinkan jamaah yang hadir, itu membuat satu cerita bohong, bahkan membawa-bawa Kiai Hamid Pasuruan itu. Ya kalau ceritanya benar, kalau bohong itu kan dosa, itu membawa ulama besar, mencatut nama ulama besar demi membela nasab palsu Ba'alawi. Cerita Kiai Haji Nur Hasanuddin bahwa katanya salah satu wali santrinya yang merupakan Habib itu dulu orang tuanya pengen ketemu Kiai Hamid Pasuruan, karena seminggu Kiai Hamid Pasuruan tidak menerima tamu, sehingga orang tua dari wali santri yang mondok di pondok Kiai Nur Hasanuddin ini kemudian ke makam Habib Ja'far. Di situ minta tolong sama Habib Ja'far yang sudah meninggal, meminta tolong kepada Rasulullah agar dipertemukan dengan Kiai Hamid. Nah, setelah berdoa di makam, meminta kepada Habib Ja'far dan juga meminta kepada Rasulullah, kemudian si Habib tersebut datang ke rumah Kiai Hamid. Setelah sampai ke rumah Kiai Hamid bilang, kamu kalau pengen ketemu saya jangan ngadu ke Habib Ja'far, jangan ngadu ke Rasulullah, saya malu. Itu kan sudah gaya khas orang-orang Ba'alawi membuat kisah. Itu kisahnya kan ditutup-tutupi. Yang memberi kisah itu katanya wali santri. Wali santrinya Kiai Nur Hasanuddin. Orangnya masih hidup, tapi tadi tidak disebut namanya. Kemudian nama orang tua yang
memiliki kejadian tersebut juga tidak disebut namanya. Itu sudah gaya khas cerita double untuk menguatkan nasab Alawi sehingga membuat cerita palsu dan orang yang ada dalam cerita tersebut tidak disebut namanya. Untuk mengisbat nasab Alawi tidak cukup hanya modal dongeng-dongeng hurufat semacam itu. Kalau hanya modal dongeng semacam itu, ribuan dongeng-dongeng hurufat ada di kitab Alawi yang spesial mensohehkan nasab Alawi, yang spesial mengokohkan status nasabnya Alawi itu banyak. Tetapi yang kami butuhkan bukan dongeng dobol semacam itu. Dongeng semacam itu kan itu karang-karangan itu. Yang kami butuhkan itu tunjukkan bukti kitab sezaman. Karena dari abad ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, sejarah Alawi itu sunyi. Tidak ada yang bicara soal Alawi sebagai keturunan Rasulullah, dan moyang-moyang di abad itu tidak pernah dibahas dalam kitab-kitab sejarah. Kemudian muncul di abad 9, mulai Alawi membuat satu kitab pengakuan bahwa klan mereka adalah keturunan Rasulullah. Ubaidillah sebagai moyangnya. Padahal dalam kitab-kitab nasab di abad sebelumnya itu nama anak Ahmad bin Isa al-Muhajir ya ada 3. Tidak ada nama Ubaidillah. Jadi sebisa mungkin mengotak-atik nasab orang lain untuk menyangkokkan nasabnya ke nasab mulia Rasulullah. Ini menistakan Rasulullah. Sekelas Kiai Nur Hasanuddin saja tidak mau mengkaji, tidak mau meneliti. Kalau berani Kiai Nur Hasanuddin mengkaji, kaji kitab-kitab sejarah, kaji kitab-kitab nasab, kemudian buktikan juga Habib Alawi, suruh tes DNA. Itu adalah ilmu Allah semua. Ya untuk urusan nasab kok modalnya yakin, modalnya husnudon, modalnya cerita dongeng dari salah satu Habib, kesaksian dari Kiai Hamid Pasuruan. Entah itu ceritanya bohong atau benar terjadi kan tidak bisa dijadikan sebagai alat verifikasi. Alat verifikasi secara ilmiah ya bukti data sezaman, kitab sezaman tunjukkan. Kemudian berani tes DNA. Kenapa sih kalau memang asli takut tes DNA? Toh sudah ketahuan hasilnya kan G. G itu Arab saja bukan, apalagi keturunan Rasulullah. Orang kalau memang benar-benar keturunan Rasulullah, kenapa takut untuk diuji? Lah orang yang gembar-gembor ngaku keturunan Rasulullah, tapi takut diuji, takut dimintai bukti. Ya ini ciri-ciri keturunan yang palsu. Karena keturunan-keturunan Rasulullah yang lain, dari jalur yang lain, itu mampu menunjukkan bukti sebagai verifikasi. Sehingga publik yakin bahwa itu keturunan Rasulullah. Nah kalau Alawi, seperti yang kemarin sudah saya bahas, dari kedatangan ke Hadramaut saja dimintai bukti tidak bisa menunjukkan bukti. Bagaimana bisa kami kemudian yakin bahwa Alawi merupakan keturunan Rasulullah, apalagi yang tersoheh di dunia? Masa iya sih sekelas kiai, pengasuh pondok pesantren, Kiai Haji Nur Hasanuddin, kemudian membela nasab Alawi tanpa melalui kajian dan penelitian? Kan sangat kami sayangkan. Coba kalau berani baca-baca kitab-kitab khurafat Alawi. Ini belum urusan nasab ini. Ini urusannya ajaran-ajaran sesatnya Alawi. Itu ada di kitab-kitab khurafat Alawi. Kemudian kaji kitab-kitab nasab. Kitab-kitab nasab yang tua. Di situ tidak ada nama Ubaidillah, adanya Abdullah. Nama Ubaidillah itu kan muncul di abad berapa itu? Abad 9 itu. Itu baru menyangkokkan ke Ahmad bin Isa al-Muhajir. Masa sekelas kiai tidak mau mengkaji? Atau jangan-jangan kalau mengkaji takut tahu yang sebenarnya,
sudah kadung dekat dengan Habib, sudah kadung cinta dengan Habib, sehingga tidak terima ketika Habib disebut sebagai orang yang memalsu nasab Alawi. Ini bukan sekelas kiai. Sekelas kiai itu yang berani bicara yang benar. Jika memang nasab Alawi palsu, ya katakan palsu. Jangan karena dirinya dekat dengan para Habib kemudian enggan atau berat untuk mengatakannya. Saya yakin Mbak Alawi sampai nanti tidak mampu menunjukkan bukti atas pengakuannya sebagai keturunan Rasulullah. Karena apa ya? Karena nasab palsu, nasab hasil cangkokan. Dan kita bisa melihat dari berbagai unsur, dari berbagai karya-karyanya yang mengglorifikasi, dari karya-karyanya yang memuji kelannya sendiri dan merendahkan keturunan Rasulullah yang lain, kemudian tasawuf-tasawufnya yang cenderung menyimpang dari syariat. Ini sudah bisa atau sudah cukup sebagai bukti bahwa Alawi itu ya orang yang hanya ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah untuk pengakuan otoritas spiritual saja. Untuk menguasai sebuah wilayah itu gaya Alawi memakai model spiritual. Jadi otoritas spiritual itu diunggul-unggulkan, ngaku sebagai keturunan Rasulullah, maka masyarakat akan segan, akan hormat. Nah, setelah bisa menarik hati masyarakat, disitulah dia mulai berusaha menguasai suatu wilayah. Itu sudah ciri khas Alawi. Masa iya sih kiai yang mengasuh pondok pesantren tidak mau membaca sejarah, tidak mau membaca awal kedatangan Alawi ke Hadramaut? Di situ mati-matian pengen diakui sebagai cucu Rasul, diminta bukti, itu tidak bisa menunjukkan bukti. Coba kaji itu kitab Tarikh Hadramaut Asyasi. Di situ Sholah Al-Bakri juga mengatakan Alawi tidak bisa menunjukkan bukti atas pengakuan sebagai keturunan Nabi sejak di Hadramaut pertama datang. Lah kok kemudian dengan PD Kiai Nur Hasanuddin ngata-ngatain yang tidak-tidak kepada orang yang justru pengen meluruskan nasab Rasulullah agar tidak dinodai oleh orang-orang jahat. Saya kira kiai model semacam itu ya kiai yang keblinger. Kalau berani kaji kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, dan kitab-kitab khurafat milik Alawi, kaji Pak Kiai Nur Hasanuddin. Jangan hanya bicara ngotot-ngotot tapi tanpa mengkaji, modalnya husnudon. Karena kami yang sudah mengkaji, kami yang sudah meneliti ya nasab Alawi itu nasab yang zong, nasab yang problematik. Kok Anda yang modal husnudon saja membela mati-matian, itu dasarnya apa? Kan aneh. Sekelas ulama kok modelnya husnudon. Urusan nasab itu nggak boleh husnudon. Harus diteliti, harus diuji, harus diverifikasi. Itu baru betul. Tidak bisa menunjukkan bukti atas pengakuannya, ya sudah palsu berarti. Orang kelakuannya saja dan kelakuannya nggak mencerminkan keturunan Rasulullah. Mayoritas itu Alawi sombong. Mau yang lemah lembut, mau yang gayanya pecicilan, sama aja. Pada dasarnya ya sombong semua. Kayak gitu kok keturunan Rasulullah. Itu saja komentar saya untuk Kiai Muhyiddin Kiai Nur Hasanuddin. Mengisbat nasab Alawi lewat dongeng karangan sendiri dan mencatut nama ulama besar asli pribumi, yaitu Kiai Hamid Pasuruan. Sangat saya sayangkan jika kisah itu adalah kisah palsu. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.